Ekspresi dari generasi muda ini yang mengibarkan bendera One Piece. One Piece, Jolly Roger, Joy Roger. ya, itu adalah ekspresi dari sekelompok pemuda yang ingin menyampaikan sebuah pendapatnya yang selama ini mungkin tidak bisa tersalurkan kepada pemerintah, ya, terutama dalam 10 tahun terakhir kemarin kan. Bagaimana pemerintahan bisa berjalan di jalur hukum, di jalur konstitusi, bukan di jalur opini, apalagi dari sekelompok psikopat yang pernah berkuasa pada masa lalu kan. Betul. Kan Halo Sobat Uta, selamat datang di Uta Bicara, talk show-nya Uta 45 Jakarta, orang berbagi masalah terkini, meluaskan informasi dan temukan solusi. Jadi kita sekarang bertemu lagi dengan narasumber kita, Bapak Ketua Dewan Pembina, Pak Rudi Darsono. Gimana kabarnya Pak? harus baik. Harus baik. Oke. Jadi kita sekarang mau berdiskusi yang lagi ramai sekarang ini mengenai pengibaran bendera One Piece. Jadi kan belakangan ini sedang ramai nih kalau kita lihat banyak bendera-bendera background dengan hitam dan juga ada tengkorak di sana dengan topi jerami khas dari anime One Piece, yaitu bendera Jolly Rogers di sana yang direspon oleh beberapa pejabat negara seperti Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko, ada Bapak Menko Polkam Pak Budi Gunawan, sampai ke Menteri HAM juga Bapak Natalius Pigai yang menyampaikan bahwa ini adalah sebuah makar, tindak pidana dan juga sebagainya. Nah, kalau kita lihat sendiri, kalau di kalangan anak muda di anime One Piece ini, bendera Jolly Rogers ini atau bendera One Piece ini kan dikibarkan sebagai bentuk perlawanan terhadap world government, yaitu suatu badan pemerintahan yang terkenal dengan nepotisme, dengan korupsi, yang akrab dengan hal-hal yang buruk di sana. Nah, itu simbol perlawanan. Nah, Pak Rudi, ini kan sedang ramai nih. Ada seruan 17 Agustus itu diminta dari netizen itu, ayo kita kibarkan bendera One Piece. Yang direspon gimana ya? Sangat keras oleh pemerintah. Seperti disampaikan ada itu makar, tindak pidana dan apa. Nah, menurut Bapak sendiri kok bisa ada fenomena ini? Oke, gini ya. Kita dari dunia pendidikan, kita ambil dari sisi pendidikan dan pengetahuan tentang etika. Ya, jadi gini aja. Jadi nggak usah terlalu kita masuk ke dalam opini-opini mereka kan. Iya. Saya mau tanya sama kamu, negara Indonesia ini negara demokrasi atau sosialis atau negara kerajaan? Seharusnya kan demokrasi. Harusnya demokrasi. Kalau demokrasi itu artinya kebebasan berpendapat itu dijamin penuh di dalam sistem atau sebuah sistem yang namanya demokrasi. Betul. Ya, kebebasan berbicara, kebebasan untuk beropini, kebebasan untuk kreativitas dan inovasi. Satu lagi yang saya mau tanya, Indonesia ini sudah merdeka belum? Sudah. Udah merdeka. Sudah. Betul, udah merdeka. Ya kalau dari ulang tahunnya kan udah ulang tahun ke 80. 80 tahun merdeka. Tapi masih nggak mengerti tentang arti sebuah kebebasan. Negara merdeka itu adalah negara yang menjamin rakyatnya untuk bebas berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Ya, itu ada juga di dalam undang-undang dasar kita kan. Iya, betul. Ya. Jadi gini, dalam mengatur sebuah negara itu kan ada konstitusinya. Kita gini, jadi kita lebih banyak mengatur negara ini dengan bacot dan opini dari sekelompok pejabat yang merasa berkuasa. Ya, kan itu aja. Ekspresi dari generasi muda ini yang mengibarkan bendera
One Piece. One Piece, Jolly Roger, Jolly Roger. ya, itu adalah ekspresi dari sekelompok pemuda yang ingin menyampaikan sebuah pendapatnya yang selama ini mungkin tidak bisa tersalurkan kepada pemerintah ya, terutama dalam 10 tahun terakhir kemarin kan, bagaimana Indonesia itu dikenal dengan negara tiran, ya, berbicara bertentangan dengan penguasa masuk penjara, tidak disukai oleh penguasa dikriminalisasi. Ya. Jadi yang mengatakan bahwa Indonesia negara hukum itu hanya sebuah kamuflase untuk menipu masyarakat. Ya. Seperti sekarang ini kan, negara kita katanya merdeka 80 tahun. Tapi masyarakat bersuara, berinovasi aja dibatasin. Kita berbicara tentang bendera, ya, kalau mereka ini yang katanya pejabat harusnya tidak buta konstitusi. Betul. Ya, tidak buta hukum. Ingat, hukum itu, makna hukum itu ada untuk keadilan. Ya, bukan untuk memenjarakan orang. Bukan untuk katanya membuat jerah orang, bukan. Tapi makna hukum adalah untuk mengatur sesama warga negara untuk keadilan. Itu yang mesti kita sama-sama tahu. Ya. Undang-undang tentang bendera itu sudah ada jelas dalam konstitusi kita. Ya. Itu sangat jelas, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera itu sangat jelas. Aturan tentang boleh dan tidaknya dan apa sanksinya itu ada di pasal 21 dan pasal 66. Jadi apalagi yang mesti kita diskusikan? Apalagi yang mesti kita bicarakan tentang One Piece? Yang dasarnya itu tidak ada sebenarnya hubungan dengan politik. Itu adalah ekspresi anak muda untuk mencapai atau menyampaikan kemerdekaan berpendapatnya atau masukannya kepada negara yang selama ini dianggap tidak pernah bisa nyampe. Di era digital ini, nah mereka menyampaikan dengan cara-cara mereka sendiri. Ini kan sebuah macam keunikan lah dari masyarakat kita untuk bagaimana ada apa sih opsi-opsi kita untuk menyampaikan pendapat. Dan juga seperti yang disampaikan kan sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai bendera ini, selama itu tidak di atas bendera merah putih itu tidak menjadi masalah sebenarnya. Nah, apakah ini juga menjadi sebuah bukti lain bahwa kan sedang ramai juga nih disampaikan bahwa pemerintah itu anti kritik. Itu menurut Pak Rudi bagaimana? Ya, ini kalau ini dipermasalahkan, apa ini pemerintahan yang baik? Sebenarnya pemerintahan ini kan sedang diperbaiki oleh Pak Prabowo. Bagaimana pemerintahan bisa berjalan di jalur hukum, di jalur konstitusi, bukan di jalur opini, apalagi dari sekelompok psikopat yang pernah berkuasa pada masa lalu kan? Betul. Kan itu, yang selalu hidupnya selalu di dalam hati mereka itu dan di otak mereka yang ada adalah curiga, rasa khawatir. Ya. Jadi yang saya sampaikan, pemerintahan kemarin itu seperti pemerintahan psikopat, sekelompok orang psikopat kan. Selalu ada rasa takut. Karena mereka kotor. Karena moral mereka buruk. Ya. Jadi kalau kita menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, kita punya semua. Kita punya semua basic dan dasarnya itu. Pakai aja itu. Jangan menjalankan pemerintahan dan opini. Ya. Kita mesti bangga anak-anak muda itu mempunyai kreativitas untuk menyampaikan pendapat dan masukannya kepada negara. Hal ini pasti yang ingin disampaikan saya yakin kepada Pak Prabowo. Karena satu-satunya yang masih dianggap bisa mengadopsi keinginan masyarakat untuk memperbaiki bangsa ini, yang sudah 80 tahun merdeka, 80 tahun itu udah kakek-kakek loh. Ya. Tapi rakyat susah masih banyak. Rakyat yang dibungkam masih sangat banyak. Rakyat yang belum merasakan kemerdekaan itu masih berjubel. Ya. Jadi ini kreativitas dari generasi muda kita yang dengan caranya sendiri ingin menyampaikan
pandangan dan pendapatnya tentang kondisi negara ini kepada presiden kita tercinta, Bapak Prabowo Subianto. Kan itu. Saya yakin Pak Prabowo senang ini. Sangat senang. Karena kan banyak yang beliau belum tahu. Dan saya yakin juga Pak Prabowo tidak mau menerima laporan dari bawahannya itu yang beritanya hanya ABS. Asal Bapak senang kan? Betul. Oh, Indonesia baik-baik saja, padahal rakyat kelaparan, kriminalisasi hukum, kan itu, ya. Itu yang sekarang ini kan banyak terjadi di bawah, yang Pak Prabowo ingin tahu. Nah ini sekelompok generasi muda dengan anime si Jolly Roger, ya One Piece ini menyampaikan bahwa oh ini loh generasi muda yang bersatu, yang punya mimpi besar untuk Indonesia emas 2045, yang ingin mempunyai kebebasan dari tirani pemerintahan yang kotor, ingin menyampaikan pendapatnya ini secara gaya mereka. Ya, saya rasa sejauh tidak melanggar undang-undang tentang bendera, apa sih yang mesti dikhawatirkan? Kegaduhan yang mereka buat itu yang dimanfaatkan oleh sekelompok politisi supaya berita ini atau cerita ini masuk ke dalam diskusi politik. Yang saya sampaikan tadi udah, jalankan aja negara ini dengan konstitusi. Jangan dengan opini. Buka apa adanya. Keterbukaan itu yang diinginkan generasi muda Indonesia. Saya bangga dan saya rasa ini sangat baik untuk masa depan kita ya, sebagai anak bangsa dan sebagai seorang pendidik yang mengharapkan negara ini bisa baik ke depannya. Oke, yang juga satu hal menarik tadi disampaikan, ini kan Pak Prabowo seharusnya kita percaya bahwa senang beliau mendengarkan ini. Karena kan ini seruan dari bawah, bagaimana apa sih yang kita kita cita-citakan, kita ingini untuk bangsa ini. Nah, yang saya penasaran ini sekarang, apa sih ketakutan dari sejumlah pejabat-pejabat ini? Paling kan sebenarnya kan melalui Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 45, kita kan memiliki kebebasan untuk beropini, kita memiliki kebebasan untuk berpendapat dan juga berkumpul dan sebagainya macamnya. Tapi ini kok seolah-olah rakyat itu mulai dibungkam dengan menggunakan hukum. Ini tindak pidana, ini akan bisa dipidana, ini merupakan makar, provokasi, dan juga mau belah persatuan. Jadi sebenarnya apa yang ditakutkan oleh mereka? Yang ditakutkan apabila demokrasi ini berjalan pada rernya dan Pak Prabowo mau menerima demokrasi ini berjalan dengan baik, kebusukan para koruptor, kebusukan para bandit, penjahat, perompak yang menjolimi masyarakat, kan itu akan terbuka. Di sini One Piece itu kan sebuah lambang persatuan keberanian untuk melawan penindasan. Ya, nah ini yang ingin dibuktikan oleh generasi muda kita, bahwa mereka mempunyai keberanian untuk melaporkan kebusukan dari sekelompok psikopat ini kepada Presiden Prabowo Subianto melalui cara mereka. Karena mereka tahu kalau dilaporkan secara jalurnya, secara alurnya dengan misalnya surat atau apa, mereka pasti nggak nyampe. Ada kebuntuan komunikasi antara pimpinan dengan bawahan, apalagi dengan masyarakat. Ini yang ingin ditembus oleh generasi muda kita. Ya, jadi harusnya kita boleh berbangga untuk itu. Jadi menurut Pak Rudi, seharusnya apa sih yang menjadi respon dari pemerintah untuk, ini kan ada masukan nih dari netizen dan juga masyarakat kalangan baik itu bawah menengah atas, bahwa negara kita tuh sedang gak baik-baik saja. Kan kita dari dulu tuh udah pernah dengar dengan tagar kabur aja dulu, lalu dengan adanya beberapa kasus-kasus ke depan ini yang kita lihat satu persatu dia perbaiki, tapi kan kritik-kritik itu kan terus-menerus dibungkam. Nah, dari Pak Rudi sendiri, apa sih yang seharusnya pejabat kita maupun pemangku kepentingan di negara ini lakukan atau bereaksi mengenai masukan dari anak-anak muda ataupun dari masyarakat yang ada di bawah ini? Oke, seharusnya para menteri dan pejabat ini ya di bawah Pak Prabowo itu hanya cuma satu,
follow the leader. Ya, jangan punya ambisi sendiri. Sama-sama kita menjalankan ambisinya leader, ambisinya Pak Prabowo. Pak Prabowo ingin memperbaiki bangsa ini, ingin keterbukaan, dan dibuktikan dengan kasusnya Tom Lembong dengan Hasto kan. Tidak boleh ada kriminalisasi, tidak boleh ada pembusukan hukum. Itu yang sebenarnya pesan yang dihantarkan secara tegas di situ. Tidak boleh ada balas dendam atau dendam politik dengan menggunakan hukum atau jual beli hukum karena kekuasaan. Memperdagangkan kewenangan dengan menggunakan saluran hukum. Itu yang ingin disampaikan Pak Prabowo. Ya. Jadi Pak Prabowo tuh ingin supaya bangsa ini bisa benar-benar terbuka, demokrasi menuju Indonesia emas. Ini kan generasi muda ini yang akan menjalani Indonesia emas ke depan. Kan itu kan? Betul. Ya kan. Dan apa yang harus dikhawatirkan? Apa yang harus ditakutkan? Kan ke sana. Iya, betul. Nah, ini kan juga banyak kasus-kasus yang mengenai hukum ini kan yang masih bermasalah juga. Seperti yang ramai sekarang ini mengenai lagu di kafe juga. Nah, ini kan mereka memaksa untuk membayarkan seberapa bagus royalti. Tapi itu juga yang dikritik oleh pemilik lagu, pencipta lagu semua, bahwa nah itu kan yang menjadi akhirnya sekarang di setiap kafe kalau nggak disunyikan dia pakai suara alam yang kemudian dikritik juga, disampaikan juga oleh Bapak Ketua LMKN di sana bahwa oh itu juga tetap dipungut biaya. Nah, ini kan berarti ada bagaimana ya penggunaan hukum itu untuk kalau memeras kasar, tapi semacam untuk bagaimana berlaku sewenang-wenang. Ini kan juga seperti menimbulkan untuk masyarakat sendiri ketidakpercayaan akan hukum di sana. Dari satu sisi bahwa demokrasi itu menjadi tonggak suatu negara, kita bebas berpendapat, kita bebas berbicara, kita dibela oleh hukum, seperti disampaikan tadi Pak Rudi, tapi hukum itu digunakan untuk mengkriminalisasi, untuk bagaimana menekan rakyat. Nah ini juga hukum yang satu lagi juga ini dilakukan juga. Gimana menurut Pak Rudi? Saya agak bingung jadinya Gini, akan konsep sebenarnya hukum. Begini ya, sebenarnya Pak Prabowo tuh sudah pada awal-awal pemerintahannya sudah menyampaikan, itu sudah tegas dia sampaikan, ya. Tidak boleh ada keputusan apapun tanpa persetujuan presiden. Jadi tidak ada tuh pertek, ya, permen, apa semua segala macam tidak boleh tanpa sepengetahuan dari presiden. Tapi sepertinya kan presiden disibukkan dengan kasus-kasus kriminalisasi yang lain ya, kasus-kasus hukum yang memang sengaja dibuat jadi heboh, buruk untuk mengacaukan pandangan, penglihatan dan pikiran dari Pak Prabowo Subianto sendiri ya. Kasus-kasus ijazah yang nggak pernah selesai, kriminalisasi, manipulasi data, itu kan banyak sekali di sana. Ya, memang seperti kalau di pandangan saya nggak gini. Ini seperti disengaja untuk mengacaukan pemerintahan ini sendiri. Ya. Dikacaunya ini di bawah bermain dengan kelompok-kelompok lain, ya, untuk menciptakan mafia-mafia peraturan. Bagaimana peraturan-peraturan di sini dibuat untuk menyusahkan rakyat, yang pertama, ya, yang ujungnya membuat rakyat tidak percaya kepada Presiden Prabowo. Fungsinya tuh dari pandangan saya itu. Bagaimana membuat rakyat tidak mempercayai pemerintahan Prabowo Subianto. Dengan dikacaukannya dengan peraturan-peraturan yang tidak jelas. Yang akhirnya Pak Prabowo harus turun tangan batalin. Mau sampai kapan? Iya, makanya. Suatu hal yang aneh di sana. Ini memang untuk mengacaukan pemerintahan Pak Prabowo yang tujuannya memang untuk bagaimana pemerintahan atau negara ini dapat mensejahterakan dan memberikan ruang kemerdekaan kepada masyarakat. Apalagi di ulang tahun yang ke-80 tahun ini kan. Jangan hanya sakralnya yang kita harus dapatkan, tapi bagaimana makna kemerdekaan itu bisa didapatkan oleh rakyat Indonesia. Itu yang harusnya dicanangkan di dalam 80 tahun Indonesia merdeka ini.
ajak seluruh masyarakat Indonesia untuk sama-sama menikmati ruang kemerdekaan. Bebas rasa takut, bebas berpendapat, bebas dari kemiskinan, bebas dari rasa khawatir tentang sakit. Ya, sekarang rakyat Indonesia sakit aja takut. Saya sakit nggak bisa berobat ini. Kan itu. Nah itu yang mesti dicanangkan oleh pemerintah untuk mendukung kesuksesan Bapak Presiden Prabowo. Bukan dengan peraturan-peraturan dan kriminalisasi. Kalau tidak bayar ini masuk penjara, proses hukum. Yang ujungnya membuat rakyat tidak percaya kepada pemerintahan ini. Ini yang harus Pak Prabowo perhatikan ini. Kalau Pak Prabowo sendiri tidak, kan pasti nggak mungkin kan. Tolonglah orang-orang sekitar yang masih setia dengan Pak Prabowo ini, tolong bantu ingatkan ini semua, atau bersihkan dengan kemampuan mereka. Karena saya yakin mereka mampu. Cuma saya nggak tahu apa mereka peduli dengan ini. Apa mereka sadar dengan ini. Oke, untuk Ya? pertanyaan untuk menutup, jadi ini seperti pertanyaan puncaknya ya. Karena dari Bapak sendiri ada nggak saran untuk Pak Prabowo? Ini kan banyak sekali aturan-aturan ini yang tadi sampaikan. Muncul sekali, ntar seminggu 2 minggu dibatalkan, muncul ini lagi. Semacam ada rangkaian, apa ya, timbul tenggelam ini aturan-aturan ini. Mungkin saran dari Pak Rudi bagaimana untuk Pak Prabowo untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus hukum maupun peraturan-peraturan yang aneh-aneh ini. Gini ya, saya tidak punya kompetensi untuk memberikan mengingatkan Pak Prabowo ya. Tapi saya yakin beliau mencatat itu semua. Ya, saya yakin dari semua kebijakan-kebijakan ngawur itu tidak akan didiamkan Pak Prabowo. Person-personnya, semua segala macam, nggak mungkin. Pak Prabowo itu orang pintar, orang baik, orang tegas, orang komando, orang strategis dari Kostrad kan. Saya yakin beliau punya cara sendiri untuk menyelesaikan ini. Jadi kita sebagai masyarakat yang ingin bangsa ini maju ke depan, ayo kita beri kesempatan kepada Presiden untuk bisa menganalisa dan mengambil keputusan yang bijak dan baik untuk bangsa ini. Ya kita percayakan, kita sudah memilih beliau, kita sudah mengizinkan beliau untuk berkuasa 5 tahun ini. Kenapa kita nggak berikan kesempatan dalam waktu, ya ini kan belum 1 tahun kan? Walaupun kita minta jangan terlalu lama gitu kan. Kalau kelamaan kita bosen juga, nanti nggak tahan juga kan. Betul. Kita berikan kesempatan buat Pak Prabowo menyelesaikan, kita harapkan jangan sampai setahun lah Pak. Selesaikan kasus-kasus ini. Itu aja yang dari saya. Oke, terima kasih Pak Rudi atas waktunya. Jadi Sobat Uta, mari kita lihat bagaimana kiprah Pak Prabowo untuk menyelesaikan kasus-kasus ini. Kita berikan kepercayaan kepada Presiden kita yang sudah kita percayakan, kita berikan mandat untuk memimpin bangsa ini dan menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di sini. Jadi jangan lupa dan juga jangan lelah untuk menonton drama dari negara kita ini, karena negara kita ini memerlukan kita juga sebagai anak muda untuk menyelesaikan dan juga memberikan opini, pendapat, masukan untuk bisa memajukan bangsa ini juga. Jadi Sobat Uta, sampai sini acara kita di Uta Bicara, talk show-nya Uta 45 Jakarta, ruang berbagai masalah terkini, meluaskan informasi dan temukan solusi. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk bisa menyaksikan dan menonton tidak ketinggalan dalam video-video kita selanjutnya. Dah.